Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Bocah Keluyuran. Apa kabar semua? Semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah. Bagaimana teman-teman subscriber semuanya? Saya berada di sawah pagi hari ini untuk menengok padi dan ternak di sawah. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara tidak malas pergi ke sawah bagi petani pemula. Agar kita setiap hari pergi ke sawah, ada dua cara yang efisien. Bagi petani pemula boleh mencoba. Misalnya petani pemula itu kan banyak, biasa mantan perantau, sudah bosan merantau, terus pulang ke kampung bingung mau cari pekerjaan apa. Yang ada cuman lahan pertanian. Itu cuman ada perkebunan, persawahan. Nah, bagaimana caranya kita mengawali bertani agar tidak bosan menengok kebun dan sawah? Kalau yang punya sawah, kalau punya yang kebun, kalau niat bertani banyak cara, bisa menggarap punya orang lah. Di sini alhamdulillah saya ada sawah. Karena dulu juga saya pemula juga. Dulu cuman merantau. Mau bersawah malas. Nah, tapi lambat laun mempelajari, ternyata hidup di kampung juga ya dibilang asik juga sih. Sawahnya. Nah, ini sawahnya. Nah, ini padinya sudah mulai mau dipanen. Ya sekitar 15 hari lagi lah mulai mau dipanen. Tuh. Ya perkiraan ada kurang lebih 1 hektar. Alhamdulillah diberi amanah untuk bisa menanam padi untuk kebutuhan orang banyak juga. Moga-moga barokah. Nah, tip tadi yang saya bilang dua cara itu adalah, pertama, kita harus pelajari dulu lahan pertaniannya dan cara menanam apa semua. Kita harus bisa belajar lah sama teman-teman atau tetangga. Terus kita bagaimana cara bagusnya, ya kita pasti berusaha untuk bagus ya. Itu menarik agar kita semangat terus mau lihat tanaman ke sawah atau ke kebun. Pertama itu penyemangat, itu secara otomatis. Itu kalau lihat tanaman bagus itu kayaknya di rumah ndak betah. Semacam saya juga ini, kalau di rumah ndak betah, malah kalau di sawah malah betah. Sampai 1 hari di sawah biasa, karena lihat tanaman yang ya boleh bilang ndak bagus-bagus amat sih, cuman alhamdulillah bisa diambil hasilnya.
bagi petani-petani pemula ini, kalau yang senior sih ya sudah tahu bagaimana cara bagusnya, dan supaya tiap hari ditengok bagaimana caranya. Yang bermodal banyak itu, kalau kita ini pemula sudah tidak ada modal, cuman modal dengkul, modal nekat, modal keberanian, berani sengsara, berani mencoba, berani bereksperimen. Yang penting itu yakin bisa, orang lain bisa, pasti kita bisa. Ini sawahnya itu luasnya ya sekitar 1 hektar lah, sudah mau dipanen semua. Nah, ini alat untuk sawah saya. Ini juga bawa punyaan orang, cuman sudah dipercaya, saya simpan di sini. Sudah dipercaya punyaan orang sih untuk saya kerja. Nah, pasti menunggu ya tip yang kedua. Nah, tip yang kedua, sisakan lokasi sekitar ya enggak usah luas-luas lah, 2 aro atau 20 kali 10 meter persegi. Nah, itu gunanya bikin pondok-pondok beginilah. Pondok yang jelek-jelek enggak apa-apa, yang penting bisa pakai berteduh. Nah, fungsinya oke, kita lihat di dalam. Nah, ini pondok-pondoknya sederhana tapi bisa pakai berteduh. Yang penting tidak kehujanan. Pondok-pondok di sawah aja tidak usah bagus-bagus, bagus-bagus juga lebih bagus sih. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini untuk berternak. Nah, sana ternaknya. Manfaat berternak di sawah atau di kebun, nah, posisikan ya aman lah keadaannya, aman pasti kita tenang. Nah, kita berternak, nah, itu ternaknya ada bebek ya, multi ternak lah namanya, ada antok, ada ayam. Ini bikin penyemangat kita untuk selalu pergi ke sawah. Otomatis, sudah otomatis ini. Nah, ini karena apa? Kalau ini ternak-ternak tidak ditengok ya jelas kelaparan. Nah, itu kan jelas kelaparan. Nah, maka dari itu pagi dan sore pasti kita tengok untuk memberi makan ternak-ternak kita ini. Nah, otomatis kita juga bisa nengok sawah kita atau kebun kita. Otomatis sudah itu, sudah dengan berjalannya waktu otomatis. Karena kalau tidak dia kelaparan kalau tidak kita kasih makan, karena di kandang ini dikurung, tidak bisa keluar, sudah otomatis. Nah, setelah otomatis kita lihat, bisa tengok sawah ya, paling tidak bisa keliling-keliling lihat keadaan tanaman, mana yang kurang bagus, mana yang kurang kan kita bisa menilai ya. Itulah kegunaannya kita berternak di sawah atau di kebun. Di perkebunan bisa macam kebun kelapa, kebun karet ya, kebun apa saja lah kita manfaatkan. Ya namanya hidup di kampung ya begini. Nah, dan hasil ternak ini kan bisa untuk harian kita, untuk hari-hari. Misalnya kayak macam ternak bebek, nah, bisa kita ambil telurnya tiap hari, walaupun sedikit, tidak usah banyak-banyak, hanya untuk penyemangat, tidak usah banyak-banyak ya. Minimal kalau bebek itu ya 30 ekor, maksimal 100 ekor. Masalahnya pakannya juga ya agak lumayan mahal.
Tapi kalau di sawah ya bisa kita manfaatkan yang tidak dimanfaatkan seseorang. Hama-hama keong itu kita manfaatkan. Bagi petani-petani pemula yang kadang kan malas tuh, mau ke sawah habis nanam sudah malas, sudah tidak ada modal apa untuk beli bensin. Namanya pemula itu ya modal nekat. Kecuali yang sudah banyak modalnya, tinggal suruh-suruh orang bayar. Nah, macam saya ini pemula modal dengkul, modal nekat. Modal berternak ini ya untuk bisa untuk harian, telurnya. Kalau yang bulanannya itu entoknya apa, kalau mau potong enggak beli. Kalau mau beli bensin, mau beli apa yang kebutuhan lain bisa dijual. Kalau telurnya itu ya alhamdulillah bertelur terus ini. Yang penting kita rajin merawatnya dan hobi. Itu juga penting, hobi. Karena suatu pekerjaan kalau didasari dengan hobi tidak ada bosannya. Betul apa betul? Kalau tidak betul ya di like aja, di komen, tapi jangan lupa juga subscribe. Bagaimana teman-teman? Ini penyemangat saya ini untuk pergi tiap hari pagi dan sore memberi makan. Nah, otomatis saya bisa keliling-keliling, cek sawah, cek tanaman yang kurang bagus, yang mana yang kena hama. Nah, itu sudah otomatis, sudah tidak dipaksakan, sudah otomatis. Peternak dan petani, berternak dan bertani, dan manfaatnya bagi pemula ini. Ada pemula, kalau pemula itu pokoknya hawanya itu malas sekali itu kalau biasanya, karena saya merasakan sendiri waktu pertama itu mikirnya itu tiap hari ke sawah, kalau jaraknya jauh, ini jaraknya 5 kilometer dari kampung, dari rumah ini, tiap hari bensin, sudah otomatis itu tidak mungkin. Kalau zaman sekarang itu jalan kaki itu sudah langka, walaupun di kampung paling tidak punya kombet motor kombet lah, sepeda motor kombet, pokoknya kombet lah wis. Nah, itu tiap hari ya minta bensin. Nah, ini bisa telurnya itu kalau di sini ya alhamdulillah, telurnya ini bisalah untuk beli bensinnya kalau dijual itu. Nah, kita sediakan ini saya ini cuman sekitar 2 are lah ya, 2 are 20 kali 10 meter. Saya pagar pakai dari ini sudah lama, ini sudah sekitar berapa tahun ini, sudah garung, rimbun ya, rimbun. Itu ada darinya semua, itu keliling, jadi tidak bisa keluar ternaknya ini. Maka dari itu harus kita kasih pakan. Kalau tidak kasih pakan ya kelaparan. Itulah manfaat berternak di sawah, sebagai penyemangat kita. Itu ada ayamnya juga. Jadi kalau mau butuh potong ayam, ada cara di rumah, cara apa, baca doa selamatan, itu ndak beli ayam, ndak beli entok,
tidak beli bebek, tidak beli telur. Ya kita cuman dari kita saja rajin-rajin memanfaatkan lingkungan, keadaan, dan yang terpenting juga hobi sih, hobi beternak, hobi bertani itu penting. Tanamkan hobi itu. Pondok-pondoknya yang tiap hari yang saya pakai berteduh, ini kompetnya yang tiap hari menemani saya dipakai sawah, alhamdulillah ya tidak pernah rewel, menemani saya tiap hari. Ini yang paling setia ini, menemani biar lumpur hujan terus dibawa. Nah ini hasilnya, ini tiap hari ditengok. Ya namanya tanaman kalau tiap hari ditengok itu ya mungkin kekurangan dari tanaman itu kita tahu. Oke, cuman sekilas tip dari saya, petani pemula, pengalaman pribadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.